Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Sahabat inspiratif dimanapun Anda berada, kembali kanal Solo Speak Up di program konsultasi bersama Ustadz di kesempatan kali ini. Dan Alhamdulillah seperti biasanya kita hadirkan Ustadz Wes Abdullah untuk berbicara soal fikih ibadah. Kalau di episode yang pertama kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan macam-macam air ya, atau juga terkait dengan landasan yang begitu mendasar terkait dengan toharoh bersuci. Nah, kali ini kita berbicara soal wudhu. Wudhu adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari ya minimal paling tidak 5 kali lah ya, karena kita sholat sehari semalamnya 5 kali ya kalau misalkan batal ya di waktu-waktu itu. Tapi kalau misalkan tidak ya sekalipun bisa, cuma jarang ya Ustadz ya kalau kemudian wudhu cuma sekali dalam satu hari ya. Meskipun dulu ada Ustadz ya di kalangan para ulama Ustadz ya. Ya tapi kalau di kalangan kita ya paling tidak setiap mau sholat wudhu lagi barangkali untuk menyempurnakan ya. Ini adalah untuk menghilangkan najis kecil Ustadz ya. Hadas kecil ya. Hadas kecil ya. Nanti beliau akan menyampaikan tentunya di kesempatan kali ini. Dan kita akan dengarkan dulu pengantar dari Ustadz Wes Abdullah. Tafadhol Ustadz. Baik, berkaitan dengan wudhu adalah merupakan syarat sah daripada sholat itu sendiri, bahwa sholat itu harus didahului dengan toharoh bersuci, baik dari hadas kecil, hadas besar, maupun dari najis. Kali ini kita membahas berkaitan dengan wudhu, yaitu rukun-rukun wudhu. Pertama adalah niat. Niat itu adalah sebagai pembeda. Sekiranya ada orang yang membasuh wajah atau wajahnya basah, tangannya basah, rambutnya basah, kakinya basah, tapi tidak dia niatkan untuk wudhu. Misal ada seorang yang mencelupkan badannya ke dalam kolam dan semua anggota wudhunya basah, tapi dia tidak niat untuk wudhu, maka meskipun basah tidak dianggap sebagai wudhu. Itulah pentingnya niat di dalam wudhu, untuk membedakan sedang melakukan wudhu atau tidak gitu. Kemudian rukun berikutnya setelah niat adalah ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Wajah yang dimaksud adalah wajah itu dari bagian atas itu adalah umumnya dari tempat tumbuhnya rambut di atas, kemudian sampai habisnya dagu. Kemudian dari segi lebar dari daun telinga ini, dari depan ini sampai ke bertemu dengan daun telinga berikutnya. Itu adalah yang dimaksud wajah. Wajah itu adalah yang kita gunakan menghadap ketika berhadapan dengan orang lain, itu namanya wajah. Kemudian rukun berikutnya adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yaitu membasuh tangan ma'al mirfaqain, sekaligus membasuh siku tangan. Jadi bukan sekedar sampai di siku tangan, tapi siku tangan itu juga dibasuh. Kemudian rukun berikutnya adalah wa mashu ra'si, mengusap sebahagian kepala. Itu merupakan rukun, tapi tidak seluruh kepala yang merupakan rukun, tapi sebahagian. Wamsahu bi ru'usikum. Kalimat bi ru'usikum itu menunjukkan sebahagian kepala. Kemudian rukun berikutnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki, ma'al ka'bain, termasuk mata kaki itu juga harus dibasuh. Jadi itu rukun wudhu, yang kemudian di bagian akhir ada disebut dengan tartib. Rukun wudhu yang terakhir adalah tartib. Semua rukun itu harus dilakukan secara berurutan, tidak bisa dibalik urutannya. Jadi rukun wudhu secara umum demikian, dimulai dari niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, termasuk sikunya dibasuh, kemudian
mengusap sebahagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan itu dilakukan secara tertib. Jadi itu yang disebut dengan rukun-rukun wudhu. Meskipun kemudian rukun wudhu ini akan disempurnakan dengan sunnah-sunnah wudhu lainnya. Misalnya sunnah wudhu itu at-tasmiyah, sebelum wudhu membaca bismillah. Kemudian membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan itu jika hendak dimasukkan, dicelupkan ke dalam wadah bejana. Kemudian al-madmadah wal istinsyak, yaitu kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian disunnahkan untuk mengusap itu seluruh kepala. Tadi yang rukun adalah sebahagian kepala, tapi dianjurkan untuk seluruh kepala itu diusap. Kemudian mashul udhunain, termasuk mengusap telinga, itu termasuk sunnah. Kemudian tahlilul lihyah al-kathah, ketika jenggotnya itu tebal dianjurkan untuk di sela-sela ya, dengan jari-jari kita. Demikian juga tahlilul asabi, ya, di sela-sela jari kita itu dianjurkan untuk dibasuh, dianjurkan untuk di sela-sela. Kalau membasuh seluruh anggota wudhu itu hukumnya wajib. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian toharoh itu dilakukan secara sebanyak salasan 3 kali. Jadi secara umum wudhu dilakukan sebagaimana yang telah saya sebutkan berkaitan dengan rukun-rukunnya, demikian sunnah-sunnahnya. Gitu. Ya. Baik, wudhu ya, menghilangkan hadas kecil ya Ustaz ya. Tadi kalau saya sampaikan najis, beda Ustaz ya? Beda. Perbedaan antara hadas dan najas itu, ya, hadas atau najis itu, apabila najis itu zahir, bisa dilihat. Misal tangan kita terkena najis, itu terlihat najisnya. Bisa dilihat, bisa dibersihkan dengan menghilangkan najis tersebut. Tapi hadas itu lebih kepada maknawi. Misalnya kita buang angin, tapi yang dibasuh bukan tempat keluarnya angin, tapi kita justru berwudu itu. Dan hadas itu apa? Tidak terlihat. Hadas itu bersifat maknawi. Itu perbedaan antara hadas dan najas. Kalau najis itu terlihat, oh ini najis. Tapi kalau hadas itu tidak bisa dilihat, dia lebih maknawi gitu. Untuk hadas kecil ya. Jadi kalau hadas besar tadi janabah ya, tapi kalau hadas kecil cukup dengan cara berwudu. Nah Ustaz, ini ada pertanyaan menarik ya dari penonton kita juga, ini berkaitan dengan ketika kita wudu di kamar mandi yang ada WC-nya ya. Apakah itu diperbolehkan ataukah tidak Ustaz ini? Wudu di kamar mandi, yang di kamar mandi itu ada WC-nya, itu hukumnya makruh. Adapun wudunya tetap sah. Wudunya sah, tapi hukumnya makruh karena wudu di tempat kamar mandi yang ada WC-nya itu cenderung tempat itu disebut madzinatun najasah, ya. Cenderung sebagai tempat di mana di situ ada najis begitu. Ya, najis. Jadi letak makruhnya lebih kepada itu. Ya. Tapi tetap sah ya untuk wudunya tetap sah, akan tetapi hukumnya makruh. Ini karena juga barangkali untuk beberapa kalangan wanita ketika berada di luar rumah, Ustaz, ini kan kadang-kala sulit juga menemukan tempat yang tersembunyi ya, untuk tidak kelihatan auratnya jika kemudian masuk ke dalam kamar mandi ya. Tapi tetap itu sah ya secara ininya ya, hukumnya ya. Itu juga bisa kita menggunakan fikih prioritas, dalam artian kalau wanita itu wudhu di tempat terbuka, memang tidak makruh wudhunya, tapi dia berdosa ketika membuka aurat. Gitu. Ya, jadi dari segi jika ditimbang, maka mudaratnya lebih kecil ketika dia wudhu di dalam kamar mandi. Meskipun makruh, itu lebih sedikit mudaratnya dibandingkan wudhu di tempat terbuka. Memang tidak makruh, tapi berdosa karena membuka aurat. Gitu. Aurat ya. Jadi fikih prioritas tadi ya. Kita bisa disebut fikih prioritas
Ya, ya. Iya. Ya Ustadz, ini kaitan tadi dengan antum ketika membahas berkaitan dengan rukun-rukun wudu ini ada membasuh ya. Membasuh ini sama mengusap itu beda nggak sih Ustadz ini? Kadang-kadang kan kita nggak mencelupkan atau barangkali yang penting terkena air basah gitu ya. Kalau membasuh apakah memang perlu, kan beda Ustadz ya perlakuannya. Ini gimana Ustadz? Membasuh itu lebih kepada mengalirkan air. Ya. Ya, jadi ketika air itu bisa dialirkan di tubuh kita itu disebut membasuh. Tapi kalau mengusap itu tidak mengalirkan air. Itu perbedaan antara membasuh al-ghuslu dan al-mashu ya. Kalau al-ghuslu itu mengalir, air itu mengalir. Iya. Begitu. Air mengalir. Tapi kalau kemudian kita membasuh ke muka kan tetap mengalir juga airnya Ustaz. Jadi artinya tetap ke bawah ya, meskipun cuma sekedar kita tempelkan dengan air gitu kan. Itu kan tetap juga artinya terkena air itu tetap mengalir ke bawah kan gitu Ustaz ya. Itu termasuk juga Ustaz ya. Mengalir itu kan berbeda-beda ya. Maksudnya ada mengalir deras, ada mengalir sedikit gitu ya. Asal benar-benar diyakini bahwa itu ada mengalir, maka itu adalah bisa dikatakan al-ghuslu, membasuh. Tapi jika tidak mengalir, maka itu adalah al-mashu, itu adalah mengusap. Mengusap ya, itu bedanya di situ ya. Jadi perlu diperhatikan antara mengusap dan juga mengasuh ya dalam berwudu ini ya. Nah Ustadz, kalau tadi saya sampaikan di awal kaitannya dengan wudu ini, apakah bisa misalkan kita wudu cuma sehari sekali dalam sholat 5 waktu tadi Ustadz ya? Ataukah memang harus setiap lebih afdolnya gitu ya? Apakah setiap kali kita mau melaksanakan ibadah sholat berwudu lagi atau gimana Ustadz ini? Iya. Di dalam fikih madhab Syafi'iyah itu ada disebut dengan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Meskipun wudu kita tidak batal, tapi kita diperkenankan untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi meskipun wudu kita tidak batal, itu kita bisa melakukan tajdid, memperbaharui wudu itu sendiri. Tapi jika wudu kita memang tidak batal dan kita tidak ingin wudhu kembali, maka sholat kita sah. Karena kita hakikatnya tidak sedang hadas, karena kita wudhunya terjaga. Tapi kalau dari sisi afdoliyahnya Ustaz? Kalau dari sisi afdoliyah, ya memang para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan jika wudhu itu tidak batal, ya buat apa untuk memperbaharui wudhu. Akan tetapi itu di dalam madhab Syafi'iyah itu tajdidul wudu itu termasuk yang dianjurkan ya, memperbaharui wudu. Ya baik, ini juga kasus yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Ustaz ketika hadir di hari Jumat ya. Ini kan banyak para mad'u yang mendengarkan khutbah Jumat itu mereka duduk ya, bahkan mungkin sambil ya mungkin ada yang ledetan gitu ya, agak di dinding itu Ustaz ya. Nah itu apakah ketika kemudian dia mengantuk gitu Ustaz, apakah ini membatalkan wudhu dan kemudian wudhu lagi ataukah tidak? Kebanyakan orang yang pada ngantuk itu kan tiba-tiba langsung sholat lagi gitu Ustaz ya, dalam posisi duduk ya. Memang di antara pembatal wudhu itu adalah zawalul akal, hilangnya akal, binaumin au ghairihi, sebab tidur atau selain tidur. Tapi di situ ada kalimat illa nauma qaidin mumakkin maq'adahu minal ard, kecuali tidurnya orang yang duduk, yang mumakkin maq'adahu minal ard, yang duduknya mumakkin maq'adahu minal ard gitu. Jadi tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana cara memahaminya? Rasulullah pernah bersabda ya, al-ainani wika usah, bahwa kedua mata kita ini adalah kekang dari dubur. Fa idza namat, apabila kedua mata kita itu tidur, maka kekang dubur kita itu terlepas gitu. Sehingga orang tidur itu tidak sadar apabila dia mengeluarkan angin, tidak sadar. Maka tidur itu membatalkan wudhu berdasarkan hadis itu tadi, kecuali orang yang tidur duduk. Karena orang tidur duduk itu, orang posisi duduk yang sempurna itu
Mumakkin maq'adahu minal itu tidak bisa mengeluarkan angin. Ketika dia hendak mengeluarkan angin, mesti dia harus mengangkat. Itulah sebabnya di dalam mazhab Syafi'iyah bahwa tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Karena duduk dengan posisi mumakkin maq'adahu minal itu, mohon maaf, di belakang kita di belakang itu kan ada dua ya. Di belakang itu ada, jika kedua-duanya itu duduk posisinya tidak terangkat sebelah, maka itu disebut mumakkin maq'adahu minal maka itu posisi orang tidak bisa mengeluarkan angin. Jika terangkat sebelah, maka angin akan keluar gitu. Sebab itu meskipun tidur, tapi tidurnya itu posisi duduk yang mumakkin maq'adahu minal wudunya tidak batal, karena dia tidak akan mengeluarkan angin di posisi itu. Sebab hilangnya akal sebab tidur membatalkan wudu itu karena dikhawatirkan ya, ketika dia sedang tidur itu dia mengeluarkan angin tidak sadar gitu. Betul. Berarti ketika orang duduk ya pada waktu Jumatan itu mereka tidak batal wudunya Ustaz ya, ketika tidur ya, ketika dalam posisi duduk ya, tapi ya dalam posisi duduk lainnya. Nah, itu dia. Nah, sekarang katanya dengan negeri kita ini kan melimpah air ya, begitu banyaknya air sehingga kemudian ketika berwudu biasa Ustaz ya, kalau di tempat-tempat kita di musola, di masjid-masjid itu kan banyak keran-keran yang memang secara mengalirnya kan deras sekali. Betul. Ini apakah kondisi semacam ini memang tetap boleh gitu saja, nggak masalah, atau barangkali gimana baiknya Ustadz ini? Di antara hal yang menyebabkan makruh di dalam wudu itu adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Meskipun kita hidup di tempat yang berlimpah air. Ya. Jadi tetap dihindari ya, kemakruhan berlebih-lebihan dalam menggunakan air tersebut. Jadi begitu. Nah, ini ukurannya Ustadz ya, artinya ketika berwudu ini kan banyak sekali yang mereka belum tahu ya. Kadar cukupnya berwudu itu ukurannya seberapa? Apakah memang ada kadar minimalis begitu Ustadz ya? Kalau saya melihat di beberapa video dulu kan ada yang sampai pakai pakai 1 botol gini saja sudah cukup ya, atau bahkan mungkin kurang dari sini sudah cukup berwudu saat itu. Gimana Ustadz? Secara umum wudu itu air yang digunakan ketika air itu mampu untuk membasuh seluruh anggota wudu, maka itulah ukuran air minimal. Gitu. Ukuran air minimal. Adapun kemudian berapa kadar air minimal itu memang ada sebagian ulama yang menyebutkan hal tersebut. Ya, tapi yang saya pahami adalah ketika air itu cukup untuk melakukan rukun-rukun wudhu, maka itu adalah batas minimal daripada air, ya, batas minimal air yang digunakan untuk wudhu itu. Ya. Jadi barangkali kita bisa mengira-ngira sendiri lah Ustadz ya, artinya dengan seberapa sih kita berwudhu gitu ya. Meskipun mungkin kalau di tempat-tempat luar yang jarang ada air yang tidak melimpah itu menggunakan botol air mineral, nggak nyampe segini aja udah cukup untuk berwudhu Ustadz ya. Kalau kita lihat di Mekah misalkan orang-orang yang beribadah haji ya Ustadz ya, itu biasa mereka menggunakan tempat-tempat yang cukup kecil saja ya untuk berwudhu, tapi mencukupi gitu Ustadz ya. Ya. Baik Ustadz, ini kaitannya dengan wudhu ini kan mungkin tata caranya, kaifiyahnya ya, tata cara untuk berwudhu ini tadi sudah antum sebutkan ya, kan harus tertib gitu ya. Ini dimulai dari apa dulu sampai akhirnya apa dulu Ustadz ini? Wudhu ini penting juga Ustadz. Kalau rukun sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk rukun ya. Untuk rukun dimulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, dan itu dilakukan secara tertib, maka wudhu itu sudah sah. Akan tetapi di situ ada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pertama adalah tasmiyah, membaca bismillah. Kemudian sebelum memasukkan tangan ke bejana tadi, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam bejana. Ya. Kemudian disunahkan untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Ya. Kemudian sunnah-sunnah berikutnya, ya, seperti sunnah berikutnya
mengusap telinga. Ya, mengusap telinga ini adalah bagian daripada sunnah. Melakukan membasuh organ wudhu itu sebanyak mendahulukan yang kanan dari yang kiri, kemudian dilakukan sebanyak 3 kali, itu termasuk bagian daripada sunnah-sunnah wudhu itu sendiri. Termasuk doa setelah wudhu. Termasuk doa setelah wudhu. Ya Ustadz, ini katanya masih dengan wudhu ya. Di masyarakat kita ini kan memang ada sebagian masyarakat kita mungkin mereka yang merasa tidak puas kalau tidak melafalkan niat gitu ya ketika berwudu kan. Jadi kan harus ada niat yang dilafalkan, yang diucapkan. Ini bagaimana Ustadz menanggapi hal ini? At-talaffuz bin niyat, melafatkan niat itu di dalam madhab Syafi'iyah hukumnya sunnatun, sunnah. Melafatkan niat di dalam madhab Syafi'iyah itu sunnatun. Sebab apa? Liyu'awina al-lisan al-qalba, agar supaya lisan ini bisa membantu hati. Jadi ucapan talaffuz, lafaz dengan melafatkan niat itu ternyata bisa membantu hati kita. Saya berikan gambaran ketika kita zikir misalnya, kita mengucapkan kalimat astagfirullah, ternyata ucapan kita astagfirullah yang keluar itu bisa membantu hati kita juga untuk kemudian konsentrasi terhadap istighfar kita. Astagfirullah, lisan kita itu ternyata bisa membantu hati kita untuk istighfar. Sebab itulah bahwa talaffuz bin niyat, melafatkan niat itu untuk liyu'awina al-lisan al-qalba. Lisan ini bisa membantu hati kita terhadap apa yang kita niatkan itu sendiri. Jadi begitu. Berarti disunahkan ya kalau menurut Imam Madzhab Syafi'i tadi Ustaz ya, melafalkan niat ya. Tapi hukumnya itu tidak wajib, tidak harus. Tidak harus ya. Yang Karena karena niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Niat itu bukan pekerjaan lisan. Lisan ini hanya membantu. Maknanya ketika ada orang berniat cukup dengan hatinya saja, itu sudah sah. Sudah sah. Tapi fungsi daripada lisan ini adalah membantu. Mempertegas, membantu agar supaya hati lebih mantap gitu. Biar lebih mantap ya. Tapi lisan itu sendiri bukan niatnya. Niat. Dan niat itu di dalam hati ya. Utamanya kan esensinya di situ Ustaz ya. Meskipun dilafalkan ini hanya sebagai sebuah penegasan saja ya. Nah Ustaz, terkait dengan membasuh tadi Ustaz ya. Membasuh itu apakah dari atas atau dari bawah Ustaz? Membasuh tangan misalkan kita apakah dari jari-jari kita terlebih dahulu ataukah mungkin dari siku kita ya ke bawah atau gimana Ustaz ketika cara berwudu yang benar? Itu berkaitan dengan itu sebenarnya bebas ya, bisa dilakukan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu perkaranya luas berkaitan dengan hal itu. Jadi nggak ada masalah ya, karena kadang-kala ada yang itu harusnya dari bawah dong kan gitu ya ketika berwudu, tidak dari atas gitu ya, dari bawah karena biar ada di antara jari jemari yang ada, kemudian bisa naik ke atas dan sebagainya, bisa terbasuh secara menyeluruh. Kalau dari atas mungkin yang bawah mungkin ada yang kelupaan gitu, Ustaz. Mungkin kata pertimbangan itu aja ya. Ya. Baik, berwudu ini jadi salah satu hal yang tentu saja perlu kita pelajari dengan baik dan juga benar, karena berwudu ini menjadi landasan kita ketika mau melaksanakan ibadah sholat ya. Selain tayamum ya, tapi wudu ini yang penting ketika tidak ada air atau mungkin karena kita berhalangan ya, tidak boleh kena air, baru kita mungkin melakukan tayamum ya. Baik Ustadz, di akhir perjumpaan kita untuk episode yang kedua di kesempatan kali ini, barangkali ada yang mau antum sampaikan Ustadz kepada para penonton Ustadz, monggo. Baik, saudara sekalian, belajar fikih itu mudah. Karena tujuan dari belajar fikih itu seperti namanya, yaitu memahami. Fikih itu adalah pemahaman. Jadi tidak bermaksud mengabaikan keutamaan menghafal matan-matan fikih, itu juga penting. Tapi ketika seorang belajar fikih mampu memahaminya dan mampu mengamalkan, maka tujuan dari fikih itu sendiri sudah terwujud. Dan belajar fikih itu tidak bisa dilakukan dengan serta-merta, dengan tergesa-gesa. Sebab belajar fikih itu
man roma ahdahu jumlatan dhahaba anhu jumlah. Belajar fikih itu kalau ingin serta-merta langsung semuanya dipelajari, nanti hilangnya juga serta-merta. Jadi belajar fikih itu memang bertahap melalui hal-hal yang paling dasar sebagaimana yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan toharoh. Ya. Demikian. Baik, syukron jazakumullah khair Ustaz sudah hadir di kesempatan kali ini untuk episode yang kedua. Kita sudah membahas berkaitan dengan yang namanya berwudu, dan ini menjadi satu hal yang penting buat kita karena sehari semalam kita melaksanakan ibadah sholat, dan tentu saja biar terbebas dari hadas kecil kita dengan cara berwudu ya. Semoga ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita praktekkan. Dan insya Allah tentu saja pertanyaan masih kita tunggu dari Anda kepada kami di Solo Speak Up untuk program Ruang Konsultasi Ustadz. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan, dan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai ketemu, dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.